Pastilah kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, misalnya sampai dengan sekjen partai, kemudian juga ada BPK, kemudian juga eh, ada pejabat-pejabat utama BUMN itu tanpa ada green light dari presiden, dari kekuasaan, tidak mungkin jaksa agung berani menyentuh orang-orang kuat seperti itu. Kejaksaan ini perlu dikawal. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Bersama saya Fredin Dolu, seperti biasa bersama prominent leader kami, yang saya selalu sapa My Leader. My Leader, Dr. Trimedia Panjaitan MH. SHMH. Iya, tambah S. Kalau sudah S pas MH. Selamat datang dulu dong. Selamat ini datang. keren Terima kasih ini. undangannya. Dan saya bangga perjalananmu panjang sekali dan punya cerita. Tapi ada yang menarik ketika Anda sudah tidak ada di DPR dan cara Anda memimpin di komisi pun unik. Banyak cerita-cerita lucu, tapi sebenarnya ada pesan politik dan hukum di sana. Tapi ada yang saya ingin, setelah Anda DPR, ada isu yang menarik. Ketika di era pemerintahan Presiden Prabowo, tiba-tiba perintah atau instruksi Presiden untuk kawal kejaksaan. Ini kita langsung saja, kawal kejaksaan. Langsung to the point. To the point. Apa makna di balik perintah Presiden ini? Ya, pertama memang banyak yang terkejut. Saya pribadi juga terkejut ya. Kenapa yang mengawal sipil, apapun kejaksaan kan institusi sipil, bukan institusi militer. Itu militer. Kenapa bukan polisi yang mengawal? Dan kedua, apakah memang ada ancaman kepada pejabat-pejabat kejaksaan? Apalagi ini kan dari mulai Kajari, Kajati sampai pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung. Setelah saya maknai, saya lihat ke belakang, terutama di era kepemimpinan Jaksa Agung yang sekarang, memang banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Pak Jaksa Agung ini, Pak siapa? Barudin ini. Sehingga kita tahu itu banyak menyenggol pusat-pusat bisnis utama, orang-orang besar, orang-orang politik juga, dan mungkin di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini beliau melihat kan ini sudah dimulai di kepemimpinan Pak Jokowi, tapi kemudian berlanjut di lebih kencang lagi Pak Jaksa Agung ini di kepemimpinan Pak Prabowo ini. Dan kelihatannya mungkin saya kira sering berkonsultasi, pastilah kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, misalnya sampai dengan sekjen partai, kemudian juga ada BPK, kemudian juga ada pejabat-pejabat utama BUMN itu tanpa ada green light dari presiden, dari kekuasaan, tidak mungkin Jaksa Agung berani menyentuh orang-orang kuat seperti itu. Dan mungkin dalam diskusi-diskusi mereka berdua, mungkin aja bukan di rapat kabinet ya. Pada saat mereka ketemu berdua, pastilah dalam situasi itu Jaksa Agung meminta waktu dengan presiden menyampaikan seperti apa dinamika proses penegakan hukum. Sehingga kan dulu kita bisa tahu Jampitsus Pak Febri juga ada semacam ancaman seperti itu. Dan dari situlah awalnya sebenarnya kan, sehingga dianggap kejaksaan ini perlu dikawal. Dan secara undang-undang TNI juga memungkinkan hal seperti itu, memungkinkan seperti itu untuk
kejaksaan juga dikawal oleh pihak TNI. Ya. Tinggal lagi memang ke depannya kita nggak tahu nih sampai kapan. Yeah. Apakah sampai penanganan kasus-kasus korupsi yang besar ini selesai atau si kepemimpinan Pak Prabowo ini terus berlaku itu kan, karena kita lihat luar biasa penegakan hukum yang dilakukan ya. Sampai terakhir sekarang ini kan kita melihat mantan menteri juga yang kita tahu soal laptop juga diusut mulai dilakukan penegakan hukum. Kalau sudah ada penggeledahan itu sepanjang pengetahuan kami itu udah masuk taraf sidik, bukan lidik lagi. Sidik. Sidik tentu sudah hampir diketahui siapa akan menjadi tersangka. Nah, kasus-kasus seperti ini cukup baik, hanya saja memang tentu tidak boleh berlebihan dan memang harus diatur tertutup dan terbuka. Pengawalan itu kan seringkali ada yang tertutup, yang terbuka. Lebih banyak tertutup apa banyak yang terbuka. Kalau pejabat-pejabat utama kejaksaan saya kira bisa berimbang, tapi yang di bawah itu bisa tertutup. Apalagi kejadian di Sumatera Utara ya, kejadian di Jakarta, pejabat jaksa-jaksa ini diteror. Karena dibanding institusi penegak hukum yang lainnya, polisi dan KPK, yang leading kan sekarang ini kejaksaan. Apalagi ada Perpres nomor 5 2025 bahwa kejaksaan ini juga nanti sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo, urusan barang sitaan itu mereka yang menanganinya. Walaupun baru tentu nanti ini perlu dukungan anggaran, perlu dukungan regulasi juga yang lebih kuat, bahkan mungkin tidak hanya Perpres tapi perlu dengan undang-undang menyangkut barang sitaan dan rampasan negara. Yang kita harapkan kan substansi penegakan hukum itu, karena yang kita lihat bagaimana goodwill, kemauan penegakan hukum. Kan kalau hukumnya sih saya kira landasan hukum cukup kuat. Enggak, karena begini Bang Freddy, sekarang kita ini mau negakkan korupsi dulu ya, karena kan kelihatannya Pak Prabowo ini konsepnya bahwa orang-orang kaya yang menggarong keuangan negara ini dia mau ambil uang itu untuk diberikan kepada landasan hukumnya gimana? Masyarakat. Misalnya karena itulah untuk memperkuat program MBG ya, kemudian juga ada sekolah rakyat, kemudian juga ada koperasi merah putih. Mungkin tadi saya nonton nih kita typing hari Kamis. Tadi jam 11 mungkin Presiden Prabowo ada di Mahkamah Agung. Beliau secara tegas menyampaikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia menaikkan gaji hakim. Bahkan yang paling bawah itu naiknya 285%. Harapannya bahwa hakim-hakim ini di tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung harus berkeadilan dan juga terutama memutus perkara-perkara korupsi harus tegas dan dihukum seberat-beratnya. Penegakan hukum fokus korupsi saja, penyalahgunaan kekuasaan, uang negara dan sebagainya. Lembaga-lembaga penegakan hukum itu sangat masif kelihatan korupnya. Kan sudah ada di semua, sudah banyak yang ketangkap ya. Bahkan KPK, BPK semua. Jadi apakah TNI turun itu untuk jaga fisik saja atau apa? Kan kalau kita mau jujur, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 3 lembaga penegak hukum ini, ya polisi, jaksa, kemudian KPK dan hakim tentunya. Kelihatannya kan bukan kelihatannya penegakan hukum ya, penegakan Irjen kan internal. Ini kita penegakan hukum pro justisia. Itu kan sementara ini mungkin 6 tahun ini 5-6 tahun ini yang leading kejaksaan. Karena itu mungkin dianggap bahwa kejaksaan ini yang perlu dijaga, dan ketiga kejaksaan ini juga yang paling banyak menyelamatkan keuangan negara. Kan korupsi itu bagaimana menyelamatkan keuangan negara, bukan bagaimana menghukum orang seberat-beratnya.
saya termasuk yang tidak setuju dengan hukuman mati. Bagi saya orang meninggal itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Dengan dihukum seumur hidup juga sebenarnya orang itu udah mati. Dia bisa mati di penjara 20 tahun juga kalau tanpa remisi segala macam orang bisa mati. Kalau dasar hukumnya jelas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan hanya saja memang selama ini yang lalai dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan keuangan negara. Ya. Kita ini masih terjebak dalam euforia, misalnya KPK suka dulu memberikan entertain OTT. Ya, OTT kemudian orangnya dipamerkan pada saat konferensi pers dengan baju orange. Kemudian terkadang dalam proses penyidikan kalau ada yang terkait dengan pribadi juga diungkit. Yeah. Harusnya soal perbuatan pidananya aja yang diusut, kemudian hartanya. Okay. Nah, tinggal lagi pihak kejaksaan ini kita harus kawal, misalnya satu kasus berapa dugaan kerugian negara oleh kejaksaan dan berapa yang berhasil diselamatkan. Dan kemudian kalau yang sering kemudian di luaran, terutama di kalangan penegak hukum, misalnya dikatakan soal kerugian lingkungan, nah itu yang agak sulit dihitung kan. Tapi kenapa presiden itu ke kejaksaan bukan ke KPK? Perintah pengawalan, karena dua institusi hukum atau ad hoc yang KPK ini kan memang sejak Undang-Undang 2019 KPK sudah tidak bisa dikatakan sudah ranah eksekutif ya, bukan independen. Sebenarnya bisa saja kalau secara undang-undang, tapi kan independensi KPK ini tetap dijaga oleh presiden. Sehingga yang langsung dibawa kan Jaksa Agung, Kapolri itu kan pembantu presiden. Yeah. Itu yang direct setiap saat diminta laporan oleh presiden dia bisa. Dan sementara ini yang dilihat yang maju kan kejaksaan. Polisi kemarin ada masalah waktu pemilu, ya dianggap Polri ini kurang netral sehingga ada istilah parcok itu, partai coklat segala macam. Dan kebetulan saya sampaikan tadi, sejak 5 tahun ini kejaksaan di era Pak Burhanuddin ini getol sekali, ya. Yang paling baik lah kinerjanya, dan mereka juga relatif transparan menyampaikan bahwa tersangka A ada nggak pencucian uangnya, kemudian asetnya sudah disita sekian. Nah, tinggal yang kita tunggu kapan ini dilelangnya. Ya, disita sudah oke, kemudian dilelang. Kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa kerugian negara diselamatkan sekian, ini bukti store kita kepada negara. Ya, tapi dari hitung secara kuantitatif, itu hampir semua lembaga pemerintah, non-pemerintah itu terjerat kasus ini semua. Apakah gratifikasi, apa itu korup uang negara atau kerjasama dengan kong kali kong dengan pengusaha dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ukurannya apa kira-kira? TNI ada di sini berarti signifikan dong, Bang. Kalau dia turun. Bukan, TNI ini dalam konteks menjaga keamanan person. Iya. Ya, pribadi. Ya, maksud saya gini. Terkecuali terkait pengambilan alihan lahan-lahan sawit itu, TNI bagian dari Satgas itu. Takutnya mereka gunakan preman-preman ya. Itu bagian. Kalau misalnya pendekatan hukum seperti saya sampaikan pro justisia itu yang dilakukan oleh kejaksaan, kan itu kekhawatiran soal keamanan dari jaksa. Di Medan, di jaksa di Bacok, di Jakarta juga ada. Dan mereka menangani kasus-kasus juga kasus korupsi. Nah, dilihat ancaman seperti itu, dugaan saya dalam diskusi Jaksa Agung kepada Presiden sehingga sampai pada kesimpulan bahwa perlu pengamanan. Tanpa ada buktinya kan juga ada dukungan dari. Artinya dia sudah dapat dukungan. Pasti dong. Kalau sudah dapat dukungan berarti kerjanya nggak boleh lihat kiri kanan lagi, tegak lurus saja. Tegak lurus saja. Presiden. Sesuai perintah presiden kan. Iya. Nah, apa resikonya kalau ini sampai sekian lama, mungkin hanya ya tangkapannya itu saja yang tapi tidak menyentuh atas. Kan ini masalahnya kan lebih kayak dilihatnya ke atas, kerucut yang paling
ini kan di atas, tapi yang diambil di bawah. Ya kalau kita lihat dari anatomi negara, bahwa yang dilakukan ini kan bahwa betul peristiwa-peristiwa di kepemimpinan yang terdahulu. Katakanlah pemerintahan Jokowi. Ya. Kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh para pengusaha sebelum era yang sekarang. Ya seperti abang bilang tadi, masih bebas merdeka, nginjak kaki orang, kemudian ngerampas aset-aset negara, itu kan masih relatif longgar. Nah itu kan peristiwa yang terjadi yang selama ini ditertibkan, sampai seperti saya sampaikan tadi terakhirlah soal laptop itu kan. Itu kan Pak Nadiem itu peristiwa yang pada saat beliau jadi menteri. Kan itu yang diungkap. Pertamina juga pada saat yang lalu ya. Pertamina pada saat yang lalu. Harapannya tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Bang Freddy tadi, misalnya Pertamina sampai di situ saja atau berani sampai ke atas, ke pucuknya. Apakah ada orang-orang lain yang terlibat? Kan kita lihat misalnya kasus Pertamina sudah redup seperti itu aja. Sampai di situ aja kah? Misalnya begitu sampai ketemu. Padahal resikonya kan pada saat itu yang saya tahu, kebetulan saya juga keluar kota setelah peristiwa itu, pom bensin Pertamina itu sepi. Orang ke produk asing itu semua ininya. Itu kan kalau dihitung sudah berapa kerugian Pertamina. Nah, cukup nggak anak-anak perusahaan Pertamina itu aja yang kena. Kan sampai sekarang tidak ada berita bahwa ini bisa sampai atas. Nah, itulah kalau yang menurut abang tadi, kalau itu dilakukan terkesan kelihatan penegakan hukum, tapi kok kelihatannya tebang pilih kan itu seperti itu kan ini. Publik itu kan pesimis, banyak kalau kita lihat di medsos, di berita-berita, dari suara-suara itu banyak suara pesimis, dan seolah-olah hukum masih tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi cari siapa yang bisa dijadikan anjing hitam, kambing hitam. Itu masih ada kayak begitu. Bukan hanya itu Bang Freddy, bahkan ada dianggap kan misalnya pengusaha ini cuma mau ganti orang. Ya. Pernah hal itu saya tanyakan kepada Jaksa Agung. Mas ini mau ganti orang. Dan orang baru juga kita sikat juga katanya kalau salah. Nah itu kan sebuah komitmen kan. Jadi kalau orang yang baru juga disikat, tentu itu nanti kita tunggu dan pasti itu menjawab apa yang diragukan. Yang diragukan orang kan seperti itu, ya dalam beberapa kasus. Wah itu nanti ganti pemain aja gitu. Nah Jaksa Agung juga statementnya kan udah jelas. Di koran juga sama. Statementnya juga seperti itu. Ganti orang juga kita sikat. Yang perlu kita lakukan, kita harus bersabar menunggunya. Kan pemerintahan Presiden Prabowo ini juga kira-kira baru bersabar berapa? sampai kapan, Bang? Enggak, kita lihat 1 tahun 2 tahun pemerintahan ini. Tahun, 2 tahun, ya. Ada konsistensi enggak? Ada konsistensi enggak? Ini bagus sekali tadi, langsung di dalam pidatonya, saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang mendapat mandat dari rakyat, hari ini saya sampaikan gaji hakim naik. Nah, tinggal hakimnya. Udah dikasih naik gaji, itu terendah mungkin hakim agama atau tingkat pengadilan negeri ya. Nah, jangan ada lagi putusan yang aneh-aneh dong. Bahkan dalam pidato saya kebetulan di mobil saya dengar Pak Prabowo bilang, polisi, TNI, anggarannya saya kurangin ya, saya kasih ke Mahkamah Agung. Bilang seperti itu. Dari itu. Nah, tinggal ini kita manusia ini kan soal konsistensi, Bang. Ini terus nggak konsisten nggak ini? Ini yang perlu kita kawal. Kalau track dari penegakan hukum ini sudah baik ya, dan KPK juga walaupun tidak ada kasus yang meledak-ledak, tapi KPK juga tidak mau terjerat mengentertain masyarakat. Kan kalau OTT itu kalau saya melihatnya lebih pada mengentertain ya masyarakat. Sudah OTT, tepuk tangan. Masyarakat tepuk tangan 1 kali 24 jam. Pada saat ditetapkan tersangka, pimpinan KPK konferensi pers, tersangkanya di belakang dengan dipamerkan seperti itu tersangkanya. Nah, itu kan OTT sudah mulai kurang, dan KPK kita lihat kasus LPI ya, yang itu udah mulai dari yang di-create sendiri loh.
ada Dumas, pengaduan masyarakat, dilihat ini bisa nggak naik ke penyelidikan. Kalau di KPK kan sistemnya seperti itu. Kalau udah penyelidikan tentu ada yang mulai aset-asetnya ditelusuri, kemudian saksi mulai diperiksa, mereka sudah mulai bergeser. Jadi sebagai orang hukum, saya melihat tren penegakan hukum ini sudah benar. Ya. Ya, tinggal lagi kalau mau kita dibenahi oleh Pak Prabowo adalah concern kita soal narkoba. Ya, narkoba ini kan kita tahu menurut saya jauh lebih bahaya dari korupsi. Ya, jauh lebih bahaya. Selain kerugian materinya, merusak anak bangsa. Sekarang ini, dulu pada saat saya terakhir di DPR, RUU narkotik ingin dibahas tapi tertunda. Saya selalu gelisah mempertanyakan, narkoba ini mau ditangani polisi sama BNN atau bagaimana? Kan selama ini ngapain kita bentuk BNN? Tapi polisi juga menangani narkoba. Hemat saya ditentukan kalau seandainya pemerintah menganggap bahwa narkoba ini adalah musuh negara, yang menangani kasus narkoba hanya BNN. Kasih dukungan anggaran yang besar. Dan Polri fokus kepada tindak pidana umum. Ya. Korupsi bahkan serahkan kepada kejaksaan. Dan tugas polisi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002, Bang Freddy, terutama pasal 13 ya, poin satunya dia mengayomi masyarakat, Ya. bukan penegakan hukum. Betul. Nah, untuk itulah ke depannya narkoba cukup ditangani. Kalau itu seandainya dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam keputusan politiknya di periode pertama ini, pasti banyak dapat support dan perkuat BNN. Nah ini menarik, Bang. Boleh minum ya? Ini sambil minum dulu, Bang. Kan apa namanya? Ada seorang teman. Ini kan sekarang tentara itu udah masuk darat, laut, udara itu dengan pangkat tertentu di bintang itu udah masuk semua institusi. Terus aja, Bang. Mereka tuh nggak ngomong di luar, tapi ngomong di wartawan. Tapi itu off the record. Ini saya ngomong, tapi saya tidak sebut nama. Bahwa itu sarang di situ. Narkoba, sarang narkoba di sana. Di mana? Di institusi penegakan hukum itu. Kata tentara ini. Kata dia. Tapi dia bilang pada saatnya mereka akan buka. 5 tahun lagi dibukanya. Berarti saatnya kapan gitu. Ya kan itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa salah satu yang menjadi dalam rangka penegakan hukum penanganan narkoba ini, kalau pendapat saya pribadi serahkan pada BNN. Ya, serahkan pada BNN. Jadi BNN juga nanti diatur. Bisa ada dari TNI juga, bisa ada dari Polri. Tapi begitu dia masuk BNN, ya seperti bila perlu di awal seperti jaksa dan polisi yang ada di KPK. Yeah. Dia ditaruh ada di sana. Tapi sepanjang dia di BNN, dia tunduk kepada aturan undang-undang yang menaungi BNN. Ya, mungkin juga ada SOP yang ada di BNN. Sama lah jaksa sama polisi yang ada di KPK kan seperti itu. Orang BPKP yang ada di KPK juga kan seperti itu. BNN juga seperti itu. Karena kalau tidak ada tidak dilakukan seperti itu, penanganan kasus narkoba seperti ini. Ya, sekali-sekali saja kita dikasih 100 ton, 200 ton, habis itu 2 tahun lagi, dan itu juga kita nggak tahu barang buktinya kemana. Tapi selama di DPR, rapat dengan kepolisian, segala macam lembaga penegak hukum itu, abang curiga nggak? Teman-teman tuh curiga nggak? Saya kira pasti dapat lah informasi-informasi. Masa harus tentara yang turun cek di dalam baru dia kasih tahu, dibocorin? Itu saya kira sudah jadi rahasia umum ya. Dan itu kan terbukti Kapolda dulu juga ada yang terkena gitu loh. Ya itu memang. Bahkan dia maki-maki, bangsat ini. Pabriknya di situ katanya gitu. Ya makanya itu, dan kebetulan kan kalau saya sih sedih ya kalau kembali kepada itu, posisi Polri hari ini ya
penglihatan saya jadi terpinggirkan ya. Kita lihat aja semua banyak urusan. Kalau kemarin happy-nya adalah Polri, sekarang happy-nya sudah tentara. Saya kemarin juga baru ketemu tentara bintang 2. Saya bilang ya oke aja tentara mau ini, cuman citra masa lalu itu yang perlu dirubah, Pak. Kesan tentara masa dulu jadikanlah tentara yang humanis juga. Karena bukan jadi dua fungsi lagi. Itu harga yang harus dibayar oleh pihak Polri karena dianggap mereka terlalu jauh bermain politik kemarin itu ya. Dan sekarang ini semua lembaga-lembaga negara kalau tempo hari diisi oleh polisi ya, sekarang mayoritas sudah diisi kan oleh waktu Ibu tentara. Mega waktu jadi presiden kan KPK ini dibentukkan sebuah lembaga ad hoc sebenarnya memicu supaya memaksa polisi dan jaksa ini supaya men-trigger sebenarnya. Men-trigger. Tapi tahu-tahu kok di era Jokowi malah Kepresnya bukannya dibubarin, kalau sudah bagus polisi dan jaksa dibubarin. Menurut saya ya, kenapa diambil jadi bagian eksekutif? Kan itu berarti birokrasi begitu panjang, Pak, untuk penegakan hukum korupsi ini. Memang itu ada ininya juga, ada sejarah. Betul itu, betul. Pertama KPK ini lahir di kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden, dan kebetulan saya juga terlibat di dalam lahirnya undang-undang KPK itu pada saat awal-awal saya di DPR tahun 2002. Itu juga saya bilang dulu kepada Pak Teras Narang, Ketua Komisi 2, Pak Teras, ini nggak salah nih undang-undang kita kasih kewenangan luar biasa seperti ini. Bisa-bisa kawan-kawan DPR juga nih terkena, Pak Teras, saya bilang. Nggak apa-apa, Tri, bagus, biar negara ini bagus. Ternyata kan dalam perjalanannya orang yang jadi pimpinan KPK ini udah merasa sudah bisa dibilang seperti Tuhan, atau sudah merasa baju itu panas sekali, sehingga ambisi pribadinya juga orang menjadi pimpinan KPK itu merasa dia juga kayak seperti dulu ada pimpinan KPK siapa aja kami periksa. Saya sampaikan tadi sampai tersangka korupsi urusan-urusan pribadinya dibongkar. Kemudian juga banyaklah dianggap masyarakat kurang sesuai, sehingga pemerintah juga pada saat itu Presiden Jokowi perlu direvisi. Lahirlah Undang-Undang 11 itu. Undang-Undang 11 itulah kemudian mungkin saja dianggap ini harus dikontrol lembaga seperti ini, apalagi lembaga tindak pidana korupsi yang kewenangannya besar sekali. Menteri juga ikut buat itu. Saya tidak ikut di dalam pansus itu. Tapi itu periode DPR 2019-2024. Tapi masalahnya begitu jadi undang-undang tahun yang 2017-2019 ya. 2019. Ya, itu kan sebenarnya memperpanjang birokrasi kejaksaan dan KPK. Jadi di mana yang penegakan hukum? Kalau mau dikatakan secara jujur, ada beberapa kewenangan KPK yang dikurangi. Ya. Misalnya KPK kalau dulu tidak boleh SP3, sekarang SP3. Sama berarti siapa kayak jaksa sebentar, polisi. Itu satu. Yang kedua, makanya rame tempo hari bahwa mereka juga harus ASN. Kemudian yang tidak ASN itu kan ada juga yang dari BPKP, dari Departemen Keuangan itu diseleksi ulang. Itulah yang rame. Kemudian ada beberapa yang eksodus. Nah, itu dilakukan tentu dengan semangat yang menjadi pimpinan KPK dan di tubuh KPK itu dianggap sudah terlalu jauh jalannya. Tidak ada mereka karena tidak ada yang mengontrol. Nah, ini kan sebenarnya fungsi kontrol yang dilakukan, sehingga mereka masuk ke rumpun eksekutif sudah. Kalau ini mereka kan independen, sehingga sekarang KPK tidak bisa independen seperti itu gitu loh. Tapi pilihan Presiden Prabowo kalau kita lihat sekarang ini kan yang leading soal penegakan hukum kan kejaksaan. Ya, kita tinggal kawal penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, seperti keraguan masyarakat, keraguan Bang Freddy, supaya kalau melakukan penegakan hukum itu juga sudah betul track ya, tidak ada tebang pilih. Kalau sudah ini
ya akarnya juga dilakukan, kemudian ke atasnya. Kalau Dengan kejaksaan, reputasi Jaksa ya, Agung yang ada sekarang, kalau saya sih optimis ya. optimis ya Bang. Tinggal pertanyaannya, Jaksa Agung ini diberikan kesempatan sampai 4 Sampai tahun kapan? lagi Iya atau kan? tidak. Kalau dia dikasih kesempatan terus, saya yakin masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar Kalau yang panjang dilakukan. juga kan namanya power tends to corrupt Bang. Nah, Satu ketika juga dia tergelincir juga nah kan itu terlalu lama. presiden sendiri yang menilai ya. Tapi pertanyaannya Bang, Abang setuju nggak nih KPK masih ada? Karena kalau ikuti dulu arah semangatnya, kalau trigger kejaksa dan polisi sudah bagus, untuk apa lagi KPK kan konstitusi supaya dasarnya kuat di konstitusi. Iya, karena memang betul KPK ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar ya, tidak ada dalam konstitusi, berbeda dengan Kejaksaan. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya. Itu ada gitu Ya. loh. Tapi kalau KPK kan tidak ada. Kalau Ad hoc sudah aja. prinsipnya ad hoc. Kalau seandainya kepolisian dan kejaksaan ini sudah bagus, Buat. ya harusnya dibubarkan. Iya. Dan mereka kalaupun masih ada KPK, lebih kepada tindakan pencegahan saja, pencegahan yang dilakukan sama mereka. Karena kepolisian, kejaksaan juga sudah baik. Tinggal nanti di ininya pengadilan juga jangan adalah kasus-kasus sogok menyogok untuk perkara-perkara korupsi seperti yang terjadi di pengadilan kemarin terakhir Yang itu. kita khawatirkan Bang, setelah polisi, tentara masuk semua jenderal-jenderal ini dengan perintah instruksi mereka sampai ke mengawal semua, dan presiden kan dari awal itu saya percaya komitmen Presiden Prabowo ini dari pidato pelantikan sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia konsisten dan sudah kelihatan langkah-langkahnya. Dengan dia turunkan TNI, saya melihat sesuatu yang gawat. Enggak, TNI ini kemana? Jaga kejaksaan Kejaksaan, ini. oke. Saya melihat begini Bang, ini ada sesuatu yang laporan intelijen mungkin rawan. Serawan apa kira-kira? Kalau kejaksaan menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya, karena by law memungkinkan. Pusat-pusat kekuasaan negara juga dikawal oleh TNI ya. Ya. Kedua, tentu melihat kinerja yang dilakukan oleh kejaksaan ya. Ketiga, kalau seperti Bang Freddy bilang ada intelijen, pastilah itu ada. Dan seperti saya bilang tadi, udah ada peristiwa. Yang paling telanjang kita lihat kan Jampitsus ya. Ada katakanlah quote and quote teror. Ya. Sehingga setelah itu kan kejaksaan juga secara informal banyak dikawal oleh tentara. Persoalannya begini Bang, persoalannya begini. Nah, kita lihat aja, tentu presiden sudah tahu ya kapan itu dihentikan, walaupun sudah ada pepresnya ya dalam hal pengawalan. Jadi kalau pengawalan itu sepanjang untuk penegakan hukum, dan bagi saya terutama itu tindak pidana korupsi, hasilnya jelas, yang nggak perlu kita persoalkan. Tinggal lagi perlu nggak mungkin keluar masyarakat yang terbuka terlalu besar ya, baju-baju hijau seperti itu. Kan ada juga keluhan di kantor kejaksaan sekarang, tentara kok kelihatannya banyak sekali. Nah, itu kan supaya tidak membuat masyarakat kesannya serem ya dikurangi yang berbaju dinas seperti itu, yang kalau istilah di intelijen kan terbuka dan tertutup ya. Yang terbukanya juga dikurangi. Misalnya tadi di satu kejaksaan itu diberikan 20-30 orang, biasanya semuanya terbuka, yang terbukanya dikurangi. Sehingga masyarakat di resepsionis nggak ada, misalnya ada petugas kejaksaan nggak ada tentaranya. Nah, mungkin itu yang perlu, bukan mereka dijaga menjaga pimpinan kejaksaan yang jadi problem. Kalau memang ada itu kira-kira mengganggu, yang terbukanya yang dikurangi, sehingga kenyamanan masyarakat juga masih terjaga. Wong ini kantor kejaksaan kok kayak kantor militer. Tapi kan yang selalu diragukan, ini eranya sudah sangat terbuka, transparan semua, apalagi dengan teknologi sekarang ini, abang di mana kita udah tahu gitu kan. Jadi gini, publik nggak bisa bohong lagi ya. Nggak bisa bohong. Jadinya publik belum percaya bahwa ini jangan-jangan settingan. Settingan apa maksudnya? Settingan mengalihkan perhatian dan sebagainya supaya TNI bisa masuk, misalnya kayak gitu.
yang mereka tunggu adalah penegakan hukum dengan adanya. Enggak, sebentar Bang Freddy. Kalau dibilang TNI untuk kita bicara kejaksaan ya, untuk masuk saya kira enggak. Kayak dulu waktu karena sepanjang yang saya ketahui ya sebagai pengacara kan saya juga 8 bulan terakhir ini kan ke kantor kejaksaan juga di kabupaten kota, di Kejati, di Kejagung. Mereka cuma posisinya di luar saja, gitu loh. Cuman di luar misalnya Kajari gitu loh. Ada yang ngawal Kajari itu memang pakaian berseragam. Itu kan membuat efek takut aja sebenarnya. Nah, itu yang tentu dikaji nanti. Itu perlu nggak? Kalau sekarang sudah kelihatan ada Perpresnya, dasar hukumnya jelas gitu. Dan masih perlu nggak? Itu lebih banyak yang terbuka seperti itu. Yang ada di dilihat oleh masyarakat, itu aja tinggal kajiannya. Kalau soal kehadiran mereka, kalau saya sih tidak mempersoalkan. Bagi saya hasilnya, goalnya adalah penegakan hukum itu berjalan. Dan untuk perkara tindak pidana korupsi, penyelamatan keuangan negara itu yang paling penting. Yang dibutuhkan tadi kata Bang Trimiat itu, bahwa kalau sudah turun, sudah dikawal, itu substansi penegakan hukum itu harus benar-benar kelihatan signifikannya. Kan berarti kan mereka sudah tegak lurus, nggak takut lagi. Bahkan dulu kan jaksa tingkat tertentu ada pegang senjata juga kan dia pegang, kan? Iya. Jadi saya Kajari itu udah kasih senjata. Jadi saya pikir mereka punya hak, punya dalam kondisi tertentu mereka bisa terlatih juga kan gitu. Tapi Bang, penegakan hukum ini bagaimana fungsi-fungsi whistleblower segala macam itu, yang mereka tuh meniup sesuatu, mencium sesuatu, melihat sesuatu dan mereka lapor. Tapi biasanya sering whistleblower nggak digunakan. Itu yang orang juga jadi whistleblower kan mikir-mikir juga. Iya. Karena di dalam beberapa peristiwa hukum malah jadi korban. Seperti itu, bukannya berkurang hukumannya, jadi bertambah hukumannya. Jadi kalau bahasa premannya, kelihatannya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan kita kan juga belum ada undang-undang terkait dengan whistleblower seperti itu ya. Sehingga kenyamanan itu, kalau itu mau dilakukan kenyamanan itu. Tapi kembali kita kepada proses penegakan hukum. Sehingga arahan Presiden Prabowo menurut saya, polisi ngerjain apa, kejaksaan ngerjain apa, pengadilan harus seperti apa. Jangan sampai sudah cari setengah mati, lidik sidik oleh polisi dan jaksa, kemudian dibawa ke pengadilan, datang pula hakim mutusnya bebas atau sesuai dengan macam. Saya pernah bicara di sini dengan seorang hakim agung. Kan informasi berseliweran, ada kasus-kasus tertentu yang saya ngomong, ada yang bilang udah gampang, nanti kita kawal di MA. Jadi seolah dia udah yakin kalau nanti biar aja putus kalah nggak apa-apa, sampai MA kita tinggal dia udah kaping. Nah kadang-kadang memang begitu itu? Bang. Jadi orang di PN dia lepas, atau di PN dia bebas, atau biarlah kena 3 tahun 4 tahun kalau pidana ya. Kemudian di PT mau diperberat jadi 6 tahun juga nggak apa-apa. Nanti di MA dibebasin. Jadi kalau bicara mafia peradilan, dia cuman nggak 2 kali rugi ya. Yang di PT itu dia lepas. Bahkan yang di PN juga seperti Bang Freddy bilang tadi betul. Itu dia lepas. Dia ambil di ujung aja di Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu adalah benteng terakhir keadilan. Karena PK itu kan tidak menghalangi eksekusi. Kalau orang itu sudah dinyatakan bebas, ya dia harus keluar. Kalau hari ini putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan bebas, ya dia harus keluar. Kalau soal PK itu kan waktu lagi. Prinsipnya PK itu dalam perkara tindak pidana itu tidak menambah hukuman. Kalau orang itu sudah dihukum 6 tahun, PK nggak mungkin jadi 7 tahun. Jadi itu yang kadang-kadang itu bagian dari lika-liku mafia peradilan yang terjadi ini. Abang pernah kunjungi ke lapas-lapas nggak untuk orang-orang korupsi ini? Ya pasti dong. Selama di DPR kita setiap gimana kalau Komisi 3 ruang tahanan mereka seperti apa? Kalau kami yang datang kan rata-rata sudah rapi semua, ya nggak ada kasus korupsi yang Jadi saya dengar. Karena kan kami kalau kunjungan resminya kan sudah ada pemberitahuan. Saya mau konfirmasi ini, klarifikasi bahwa ini
koruptor kakap yang akhirnya masuk penjara itu, misalnya dihukum 7 tahun, 10 tahun, ternyata mereka lebih banyak di luar. Ada bahkan dari aparat penegakan hukum itu minta bagian dengan bahkan saham dibagi. Sampai saham katanya. Apa saham? Saham dari perusahaan itu bagian. Jadi you diatur keluar masuknya itu bisa pulang. Jadi begini, jadi Bang Freddy, di penjara gimana? itu ada adigium ya untuk para warga binaan lah kalau mereka sebutkan seperti itu. Ada adigium di penjara itu apapun bisa kalau ada uang. Iya ya. Itu masalahnya. Apalagi orang kaya, ada uang pasti orang kaya. Dia udah hitung kan. Tempatnya bisa. Ya hari pertama mungkin dia betul isolasi di tempatnya sendiri. Setelah itu bisa milih tempat, kemudian bisa dia bisa beli itu penjara kok itu. Milih tempat yang yang bagus, fasilitas yang bagus, kunjungan keluarga bebas itu iya. Karena dengan seperti itulah ya kita lihat penjara kita jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan dipisah informasi itu. Informasi yang semacam ini. Lah iya, itu udah rahasia umum, dengar dong. Itu udah rahasia umum. Karena itulah ada adigium itu di penjara apapun bisa asal ada uang. Berarti benar kata orang sebenarnya saya juga nggak setuju hukuman mati. Tapi kalau itu ceritanya, bisa nggak satu koruptor kakap ditembak di depan Monas, digantung di depan Monas? Ya nggak ada dasar hukumnya dong. Dasar hukum dibikin Bang. Kalau saya nggak seperti itu. Kan itu si siapa itu pernah bilang? Enggak. Kalau Demokrat dulu. Kalau itu kan menurut saya kita berlebihan ya soal seperti itu. Ini kan mungkin di Cina seperti itu ya. Kan studi banding ke Cina. Di Cina kita ini studi banding ke Cina, kan ke Korea. Kita negara Pancasila ya. Negara Pancasila enggak ini. Kalau bagi saya sampai hari ini ya, korupsi itu bagaimana pengembalian keuangan negara. Ya. Kan kita nggak bisa juga menurut saya ngikutin apa yang terjadi di Cina. Tapi kan uang yang dikembalikan kepada negara itu digunakanlah oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang ini. Misalnya seperti saya sampaikan tadi itu, hasil rampasan itu, barang sitaan barang rampasan negara itu oleh Kementerian Keuangan segera dilelang. Nah itu harus dibuat regulasinya. Sudah benar misalnya sekarang semua barang sitaan itu tinggal pelaksanaannya ya, yang mengelola kejaksaan. Cuman kejaksaan kan mata rantainya luas sekali. Dari kabupaten, provinsi, sampai ke Kejagung. Nah, negara harus mendukung itu. Kalau di luar negeri, 2 kali 24 jam itu dibuat di online. Ini loh yang disita sekarang, nilainya sekarang sekian. Kemudian sebulan dijual. Dan kepada lembaga itu diberikan duitnya. Jadi sekarang ini kan banyak menguap barang-barang sitaan itu. Paling penting korupsi itu adalah menyelamatkan keuangan negara. Bukan menghukum si pelaku, apalagi kayak Bang Freddy bilang ditembak di Monas seperti itu, menurut saya nggak perlu. Itu karena kesal, publik itu sudah kesal kok karena publik masuk ke situ. Karena publik kesal karena penegakan hukumnya nggak total ya. Betul. Kedua, masih ada tebang pilih. Ketiga, tidak ada pengungkapan secara jelas ke publik. Misalnya kasus A, selalu saja dugaan kerugian negara 10M, 100M. Nah, itu juga pada saat terakhir si kasusnya secara berkala juga. Sekarang kan sudah ditangani kejaksaan. Kejaksaan menyampaikan kepada publik, kasus ini kami lelang sekian. Dulu kerugian negara kami duga sekian, kami lelang sekian. Dan jangan terlalu lama waktunya. Sekarang ini terhadap barang sitaan itu, mindsetnya yang masih merasa bahwa barang sitaan itu alat bukti di persidangan. Jadi bukan barang sitaan itu aset. Kalau aset kan dijaga, dirawat sehingga nilainya tinggi. Ya, kayak sekarang kita baca di berita salah satu kilang minyak dari kasus Pertamina itu disita. Nah kalau dari disita bagaimana? Bagaimana pengelolaannya? Apakah masih keluarga si tersangka yang ngelola atau negara yang ngelola atau dilelang? Nah hal-hal seperti itu kan pasti ratusan
miliar itu. Bang, korupsi. Kalau kilang seperti Ya, itu, Bang. Bang, korupsi di Indonesia ini kata berbagai kita cek di AI sekarang big data itu sudah budaya. Jadi agak sulit sekali, sekuat apapun perintah presiden akan sulit untuk menemukan penegakan hukum. Pelan-pelan saya sih optimis ya. Seperti di awal tadi saya menyampaikan, hari ini sudah on the track. Ya, tinggal kita kawal nih. Ya, sudah on the track. Kejaksaan, KPK juga on the track. Ya, KPK tidak hanya soal OTT, tapi dia meng-create kasus, ya, tidak terjebak dengan euforia masyarakat. Tinggal yang kita dorong nih kepolisian, ya. Dan bagi saya kepolisian tuh misalnya ya oke, narkoba biar tangani BNN. Oh, jadi sekarang kita serahkan dia penegakan hukum umum aja soal. Iya, pidana umum. Pidana umum. Semua yang berhubungan dengan korupsi biarkan aja kejaksaan. Dan terkait dengan narkoba sudah diusulkan? Belum. Maksud saya itu harus menjadi kebijakan dari Presiden Prabowo. Apa presiden apa undang-undang harus? Enggak, kan ini nanti undang-undang narkotik bisa dirubah. Kita bicara narkotik dulu, Pak. Narkoba. Ya. Itu bisa, itu kan bisa, kemarin ya? Itu harusnya sudah dibahas periode yang lalu. Tapi ini belum. Nah, pada saat perubahan ini Presiden di undang-undang kepolisian apa undang-undang narkoba aja? Undang-undang narkoba itu. Itu bisa disampaikan bahwa BNN itu satu-satunya dalam pemberantasan narkoba. Berikan anggaran yang full. Nah, polisi apakah polisi ini di undang-undang kepolisian berarti kan? Enggak, polisi kan di undang-undang kepolisian soal penegakan hukum aja. Ya itu sudah termasuk tambah umum. Pidana khusus. Ya kalau kita mau tarik narkoba kan pidana umum itu. Ya, korupsi itu khusus. Pidana khusus. Ya kan penegakan hukum aja. Jadi dia luas ya penegakan hukum aja. Jadi itu yang perlu kita benahi. Kejaksaannya on the track seperti ini, tinggal bagi saya KPK ini tinggal kita kawal. Kejaksaan ini penyelamatan keuangan negaranya itu. Ya. Penyelamatan keuangan negara itu harus jelas dan itu juga bila perlu disampaikan kalau konferensi pers disampaikan kepada masyarakat, ini loh bukti store ke negara sekian dari kasus ini, harus sampaikan seperti itu. Jadi rakyat percaya. Sepanjang saya di DPR ya, itu yang melakukan itu KPK. Setiap tahun laporan kepada DPR itu disampaikan oleh KPK. Waktu undang-undang belum berubah. Iya, termasuk bukti store yang hampir tidak pernah diperlihatkan. Mudah-mudahan kawan-kawan Komisi 3 nanti juga mengejar bukti store. Yang paling real kan bukti store. Kalau misalnya barang-barang seperti narkoba benar nggak dimusnahkan? Dimusnahkan itu ganjanya, sabunya nggak, atau yang lain, tepung dimusnahkan. Sementara yang lain masih beredar. Itulah yang Bang Freddy tadi mensinyalir bahwa pabriknya apanya kayak mereka ini semua. Nah itu yang kita kawal. Siapa yang ngawal itu? Harusnya lembaga-lembaga pemantau narkoba itu. Bang, dulu ada granat segala macam kan? Iya. Di DPR dari data yang kita baca semua bahwa sebenarnya sumbernya dari politisi, penguasa. Sekarang kan banyak politisi pengusaha jadi penguasa. Jadi mereka ini di situ untuk menyelamatkan jaringannya tentang hubungan jaringan korupsi ini ada dengan pejabat di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, ini bagaimana memutus mata rantai ini? Abang merasakan nggak itu? Ya sepanjang ini kan semuanya kan itu yang saya sampaikan. Sepanjang Pak Prabowo tracknya seperti ini, konsisten sampai 5 tahun periode yang pertama itu, pelan-pelan itu akan terkikis. Ya. Tentu tidak boleh juga, tidak bisa juga kita langsung berharap ke titik nol. Paling enggak 30, 40 dulu berkurang. Dan kawan-kawan di DPR itu juga misalnya ya negara bukan cuma gaji hakim, gaji DPR naikin dong.
Kan udah naik berkali. Ya belum, kalau Pak Topik Kemas bilang dulu, Trimet gaji DPR itu harusnya dikasih 500 juta. Mereka korupsi lagi Nusa Kambangan. Kan Gitu. cuma 560 orang. Ya. Sementara orang menjadi DPR kan mahal. Tapi kan dia ada macam-macam Enggak. biaya, bongkar segala macam. Gaji Enggak DPR balik. berapa sih? Ya sekarang Di era mungkin apa? 75 ya. Maksudnya harus 500 juta Ya, yang tuh? kadang-kadang kan ada reses sekian, ini sekian Iya. gitu loh. Itu yang di ini. Kalau istilah di DPR kan ada namanya amplop coklat ya, Ya, kunjungan kerja ya. Ada istilah amplop coklat. Amplop coklat itu yang resmi. Nah itu kalau terkait dengan itu, kalau pelan-pelan diperbaiki sistem politiknya tentu juga harus diperbaiki, sehingga rekrutmen politiknya diperbaiki. Orang jadi DPR itu bukan cuma orang kaya, petugas-petugas partai juga ngapain orang ngurusin jadi ketua DPC, pengurus DPC, DPD, DPP, tapi pada saat elektoral pemilu dia nggak punya duit nggak jadi. Iya. Nah, rakyat juga harus disadarkan, negara ini juga kalau motivasinya duit salah, dan DPR juga jangan membajakan rakyat dengan bayar karena takut kalah dia bayar. Problemnya situ. Itu yang pelan-pelan harus dibenahi. Jadi menurut saya kasihlah kesempatan kepada Presiden Prabowo ini melakukan apa yang jadi mimpi dia. Paling tidak kita menontonnya 2 tahun di awal ini dulu. Ya. Selama memimpin komisi di hukum di DPR, Abang pernah ditegur Ketua Umum Ibu Mega enggak? Ya dulu saya juga pernah ditegur. Gitu. Tegur apa, Bang? Kalau misalnya nggak kritis. Ya. Selama memimpin komisi di hukum di DPR, Abang pernah ditegur Ketua Umum Ibu Mega enggak? Karena begini, ketika Pak Bambang Pacul diusulkan soal RUU perampasan aset, dia bilang ini tergantung, ini Korea ini tergantung ketuanya, ketua umum. Kalau ibu sudah perintah A, ya udah, ya ikut, harus ikut. Nah, karena sebenarnya semuanya itu semua partai DPR itu adalah perpanjangan tangan partai. Betul. Ya. Pimpinan komisi, apalagi pimpinan DPR itu adalah orang-orang kepercayaan ketua umum partai. Ya. Nah, kalau seandainya kedua pertanyaannya, ya dulu saya juga pernah ditegur. Gitu. Tegur apa, Pak? Kalau misalnya nggak kritis ya. Oh, kok nggak kritis? Anak kritis, tapi nggak masih kurang kritis. Ya, ada soal yang, apa, Pak? Misalnya soal polisi udah begini harus ditegur. Soal penegakan hukum jangan tebang pilih. Kemudian dulu kan paling di periode pertama Presiden Jokowi kan soal Jaksa Agung yang kelihatannya hanya bidik orang PDIP ya. Nah, itu seperti itu ya kita pasti ditegur. Terkait dengan ini kan apa yang menjadi kebijakan partai itu harus diamankan oleh DPR. Saya kira itu semua partai juga seperti itu. Termasuk Sekjen Hasto ketika ditahan ini termasuk kelemahan Bang Trimet dong penegakan hukum di pengawasan di DPR. Nah, itu kan saya tuh udah di ujung ya kalau soal Pak Hasto, malah udah nggak DPR lagi. Dia kan ditahannya 24 Desember. Yeah. Sebelumnya tersangka langsung ditahan ya. Tersangka dulu ya. Tersangka dulu. Nah pada kasusnya Pak Hasto ini kan agak berbeda nuansanya ya. Kawan-kawan kita juga udah mempertanyakan dengan KPK. Ya, tapi KPK tetap dengan keyakinannya. Ya. Dari perintah, dari teguran Bu Mega itu sebagai ketua umum partai, karena dia memang yang bentuk semua ini, pasti dia tahu persis nuansanya. Apa respons Bang? Ya, apa yang menjadi ini dari Ibu? Ya kita kan tegak lurus. Kalau di Republik PDIP ini, Ibu bilang Trimet gula ini pahit, siap Bu, gula ini pahit. Ya kita kan harus lakukan itu, karena kita meyakini apa yang menjadi keputusan Ibu itu bukan untuk kepentingan beliau dan bukan hanya untuk kepentingan PDIP,
Tapi untuk kepentingan Tapi nasional. bisa juga informasi kan dari Bang Trimet sudah begini. Tapi bisa juga informasi dari teman-teman lain sehingga Ibu mengambil keputusan mungkin Kalau zaman saya ketua komisi, wakil ketua, hampir nggak ada yang terlalu mencolok ya. Paling kita juga konsultasi kalau ada fit and proper. Hakim konstitusi, KPK ini track recordnya bagaimana gitu loh. Itu harus kita konsultasikan juga gitu loh. Kemudian pembentukan undang-undang ini, kalau Ibu itu kan selalu berpandangan, undang-undang itu dirubah 20 tahun sekali. Jangan undang-undang itu dirubah 5 tahun, 10 tahun. Jadi membuat undang-undang itu harus visioner, harus 20-30 tahun jangkauannya. Baru kita berpikir dirubah undang-undang. Nah itu yang selalu menjadi perhatian Ibu. Misalnya kalau kita juga di sisi lain terlalu memojokkan Polri segala macam apapun, Ibu kan merasa Polri itu pemisahan TNI Polri itu di kepemimpinan Ibu jadi presiden kan. Itulah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 2002 soal Polri kan. Nah sehingga kalau kita di Komisi 3 dulu tuh kalau kita seakan-akan mencari-cari kesalahan polisi ya, karena kepentingan pribadi kita tidak diakomodir, itu ditegur. Ya, itu ditegur. Kemudian pada saat mau pencalonan Kapolri kan itu harus melalui DPR. Itu tentu kita konsultasikan. Karena bagi Ibu tuh yang bersifat RI tidak boleh voting. Ya, karena itu Republik Indonesia. Misalnya fit and proper pemilihan Kapolri, kemudian Panglima TNI, Ibu tuh selalu nggak boleh voting. Bang, harus aklamasi. Itu undang-undang perampasan aset serius nggak sih itu? Apa jangan sampai hanya supaya membuat ramai di media saja? Pertama, saya melihat urgensinya sebenarnya dalam hal penegakan hukum tidak terlalu urgent perampasan aset. Sepanjang kita soal sekali lagi karena saya bilang disertasi saya pembaruan penegakan hukum barang sitaan dan rampasan negara ya gitu loh. Itu cukup barang sitaan ini yang kita amankan. Kedua, ada mungkin kekhawatiran bagi politisi perampasan aset itu akan mengena dirinya sendiri. Nah, kalau saya melihat dari urgensinya. Nah, yang ketiga perlu ada juga sosialisasi ya, termasuk kepada partai-partai kalau itu yang mau dilakukan oleh pemerintah, walaupun pemerintah membentuk naskah akademiknya kayak bagaimana. Ya. Nah, perampasan aset itu kayak bagaimana? Aset yang boleh dirampas itu hasil kejahatan pada si pelaku itu atau masa lalunya boleh. Nah itu kan harus dipertegas di situ. Bisa aja ada kekhawatiran perampasan aset itu di luar peristiwa pidana, di luar peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan, itu masih diusut-usut. Kan itu sering terjadi. Nah itu harus disosialisasikan. Pemerintah harus menyosialisasikan ya. Karena walaupun kemudian dibilang ini akan jadi usul inisiatif DPR. Kalau usul inisiatif DPR, ya pimpinan fraksi berembuk disosialisasikan kepada anggotanya. Ini perampasan aset ini loh ininya, goalnya ini. Pengungkapan kasus itu harus tuntas. Ya. Harus tuntas, jangan ada terkesan tebang pilih. Sama misalnya saya sampaikan tadi, kasus Pertamina sampai di situ aja atau ada yang lain. Itu kan langsung ini. Nah itu harus disampaikan. Kalau mau tuntasan sekalian gitu, jadi sekalian gitu. Bikin baru itu Pertamina kan harusnya aparat penegak hukum senang punya presiden seperti ini, yang dia tough ya, kelihatan mudah-mudahan dia nggak punya pestet ya, hanya pestetnya bagaimana rakyat ini sejahtera. Itu tuntasin, itu kan juga jadi pertanyaan masyarakat supaya tidak menjadi pertanyaan. Tuntasin, kalau tidak memang sampai di sini disampaikan. Kedua, Bang Freddy, kalaupun ada yang tidak puas wajar aja. Tapi bagi saya pribadi hari ini sebagai orang hukum, saya harus menyampaikan bahwa penegakan hukum itu on the track. Ya. Tinggal kalau orang belajar 0 sampai 10
ini 8,5 nilainya. Udah naik ini. Ini 8,5, terutama yang dilakukan oleh kejaksaan ya. Tinggal lagi yang kita harus kawal bagaimana penyelamatan keuangan negaranya. Kita jangan hanya berpikir menghukum orang, apalagi tadi tembak mati, bagi saya nggak penting. Yang penting korupsi itu kan filosofinya itu menyelamatkan keuangan negara, bukan menghukum orang. Korupsi 10 perak harus diselamatkan 10 perak. Kita juga harus fair, jangan yang bukan merupakan hartanya yang bukan merupakan sebuah tindak pidana kita usut-usut. Terkecuali misalnya kembali pada Undang-Undang Perampasan Aset ini, itu kan sebenarnya ada, kalau saya baca sekilas, ada ruang yang dibuka. Kalau seandainya disampaikan bahwa ini ada katakanlah lukisan dia ini bernilai 1 miliar 2 miliar, ini hasil kejahatan ya, diperoleh karena selama dia menjabat. Tapi di Undang-Undang Perampasan Aset itu saya pernah baca sekilas itu boleh ditebus. Jadi ada hak untuk menebus juga, karena itu bersejarah bagi dia segala macam. Lo tebus nih 1M lukisan ini misalnya ya, tebus ini. Nah itu dimungkinkan. Nah itu yang saya sampaikan tadi, itu yang harusnya juga disosialisasikan dulu. Kemudian kalau saya pribadi perampasan aset itu nggak terlalu ini. Jadi kawan-kawan DPR juga tidak perlu khawatir, asal jelas role-nya. Kan kekhawatiran orang selalu harta ya, kan kalau korupsi kita bicara harta, Bang. Ya, harta yang diperoleh bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi itu disita. Kedua, anak yang tidak tahu apa-apa ikut juga terkena masalah. Nah, itu yang tidak boleh, dan itu yang sepanjang pengetahuan saya di RUU Perampasan Aset juga nggak terjadi itu. Nah, karena itulah RUU Perampasan Aset ini yang paling penting itu sosialisasi di partai-partai. Ya. Karena kalau itu inisiatif pemerintah mensosialisasikan itu. Kalau itu usul inisiatif DPR, ya pimpinan DPR meminta kepada pimpinan praksi-praksi untuk mensosialisasikan itu. Tapi bagi saya pribadi, ya lebih penting kita apa yang sudah on the track ini yang kita kawal. Geliat pemberantasan korupsi ini harus sampai ke bawah. Bagi saya poinnya adalah geliatnya. Ya. Geliat itu jangan hanya di tingkat pusat, tapi di provinsi dan kabupaten kota. Itu yang sebenarnya kalau pidato lagi Pak Prabowo itu yang harus disampaikan. Geliatnya itu provinsi, kabupaten, kota juga terjadi itu, supaya ketakutan itu, efek jerah itu ada juga di provinsi kabupaten. Walaupun jumlah besaran korupsi itu tentulah di Jakarta yang mencapai puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun itu ada di Jakarta. Tapi geliatnya sehingga orang takut berbuat melakukan tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadi. Yang Abang katakan itu tadi. Misalnya jalan harusnya tebalnya segini, jadi berkurang. Semennya 3 sak, dia pakai 1 sak. Jangan, harusnya semennya merek A yang bagus dipilih merek B. Nah, itu yang jangan nggak boleh dilakukan. Itu yang harus kita kawal. Makanya geliatnya harus ada di provinsi dan kabupaten juga, tanpa dilakukan seperti dulu yang diuber partai tertentu saja. Nah itu jangan diulangi lagi peristiwa itu. Kalau Abang lihatnya gimana sampai hari ini di era pemerintahan sekarang ini? Ya sampai kira-kira berapa? 6 belum. Kalau ke daerah belum. Trimedia Panjaitan, doktor hukum. Bagaimana Abang merespons? Abang udah baca lah, dengar semua keluhan masyarakat soal pemberantasan korupsi ini. Sampai polisi, tentara turun tangan, suruh kawal ini. Artinya ada sesuatu. Dan bagaimana, apa rekomendasi atau saran dari Bang Trimet sendiri untuk pemerintahan ini, para penegak hukum ini, bagaimana supaya pidato Presiden Prabowo itu benar-benar kita menemukan realitanya nanti hasilnya signifikan
dan semua bangga menjadi bangsa yang dipercaya. Dari awal saya bilang tadi, yang sudah on the track ini dikawal, ini yang dijaga, dan Pak Prabowo harus memerintahkan penegakan hukum itu tidak menoleh ke kiri ke kanan, tegak lurus saja, tidak misalnya warna-warna tertentu diincar partai ya, warna-warna tertentu diincar. Nah yang kedua yang harus diingatkan lagi adalah pengembalian keuangan negara itu. Kita sebagai warga negara berikanlah kesempatan kepada Presiden Prabowo ini untuk memimpin negara ini. Ya, kalau seandainya 2 tahun ini kita menganggap ada hal yang ini kan nggak mungkin lah, masih 6 bulan nih kan, apa 8 bulan. Nanti 2 tahun ini nggak seperti ini nggak jalannya. Sobat Leader, demikianlah 1 jam bersama Trimedia Panjaitan, Doktor Ilmu Hukum, dan saya Frindolu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Trimet soal masalah penegakan hukum ini, saya berharap Anda bisa menyimpulkan sendiri. Dan kita tunggu pemerintahan Prabowo, kita percayakan di tangannya penegakan hukum akan berhasil. Saya Frindolu, sampai jumpa lagi.